Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Fikom Untar didirikan dengan semangat untuk mengembangkan ilmu komunikasi yang dikemas dalam program studi unggulan. Dengan slogan HEPI, Fikom Untar memiliki visi untuk menghasilkan lulusan yang humanis, berjiwa entrepreneur, profesional, dan berintegritas. Visi-visi inilah yang menjadi dasar dari Fikom Untar dalam menerapkan ilmu kepada mahasiswanya. Didukung dengan kreativitas dan inovasi, Fikom Untar mempunyai 3 penjurusan yaitu Public Relation, Advertising, dan Jurnalistik. Selain lingkungan yang asri, ruang kelas yang nyaman, dan suasana kuliah yang kekeluargaan, Fikom Untar juga memiliki fasilitas penunjang yang lengkap untuk kebutuhan perkuliahan mahasiswa, seperti perpustakaan dengan buku-buku edisi terbaru, dan berbagai laboratorium dengan teknologi yang canggih. Sistem pengajaran Fikom Untar mengedepankan interaksi aktif antara mahasiswa dengan dosen, sehingga membentuk karakter mahasiswa yang berpikiran kritis. Kuliah bukan sekedar belajar. Mahasiswa Fikom Untar aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi untuk mengasah kreativitas dan meningkatkan kualitas mahasiswa. Fikom Untar percaya, ilmu didapat bukan hanya di ruang kelas. Hubungan yang baik antara mahasiswa dengan para dosen menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kegiatan berorganisasi yang dilakukan, selain untuk mengasah kemampuan masing-masing individu, juga untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dari mahasiswa. Fikom Untar selalu menciptakan lulusan yang profesional. Ilmu yang didapatkan saat kuliah melahirkan karakter-karakter yang siap dengan dunia pekerjaan. Selain kegiatan akademik, Fikom Untar menyediakan berbagai kegiatan non-akademik seperti unit kegiatan mahasiswa fakultas yang sering disebut UKMF. UKMF ini dapat diikuti sesuai minat dan bakat mahasiswa. Fikom Untar memfasilitasi segala kegiatan UKMF sebagai bekal pengalaman mahasiswa di dunia kerja. Pilihan UKMF Fikom Untar dibuat sesuai dengan pilihan penjurusan yang diambil oleh mahasiswanya. UKMF Periklanan atau KREDZI, UKMF Jurnalistik atau Oranye, dan UKMF Public Relation atau PRO. Selain itu, bagi mahasiswa yang tertarik di dunia fotografi, TV, dan radio, dapat berkarya dalam UKMF iFocus, Fikom TV, dan Lab Radio. Semua UKMF beserta fasilitasnya dapat digunakan mahasiswa guna mendapatkan pengalaman dan meningkatkan keterampilan mahasiswa Fikom Untar. Tenaga pengajar di Fikom Untar merupakan lulusan dari universitas terbaik dalam maupun luar negeri. Tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dan kemampuan tidak hanya teori di dalam kelas, tapi juga membantu mahasiswa menjadi pribadi yang siap di dunia kerja nanti. Fikom Untar berkomitmen menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi di bidang ilmu komunikasi, namun memiliki nilai integritas, pribadi yang profesional, jiwa entrepreneurship, dan humanisme. Hal ini bukanlah janji, namun telah terbukti. Lulusan Fikom Untar dapat langsung terjun dan menekuni berbagai profesi di bidang public relations, jurnalistik, dan periklanan. Ayo bergabung dengan Fikom Untar. Untar salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, mengembangkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship.
lulusan Untar unggul berjiwa entrepreneur. Kalian ingin sukses? Mari bergabung bersama menjadi Untarian. Klik go.untar.ac.id, pendaftaran online dan real time. Menyediakan beasiswa penyelenggaraan pendidikan dan mahasiswa berprestasi. Untar untuk Indonesia, Untar selalu di hati. Selamat siang dan selamat datang di Vcom Expo 2021 dengan tema Dare On, Develop and Rise Entrepreneurship in Communication. Teman-teman, acara ini tentunya memiliki tujuan yang sangat baik dan sangat mulia nih. Terutama buat kamu yang lagi mau belajar memulai bisnis. Nah, apa sih tujuan acara ini? Sebelum aku jelasin ya tujuan acara ini, aku pengen menyapa dulu nih teman-teman yang ada di rumah melalui channel yang lagi nonton di YouTube-nya BEM Vcom Untar Official. Selamat siang semuanya. Semoga kita bisa menjalani hari ini dengan lancar ya teman-teman ya, terutama untuk acara kita Vcom Expo 2021 ini. Nah, saya mau izinkan saya perkenalkan diri dulu nih ya, biar kita makin akrab, makin nyaman nih ya di acara ini. Kenalin, saya Joy, saya akan memandu acara ini di Day 2 ini. Semoga teman-teman bisa menikmati acara ini. Nah, balik lagi nih teman-teman, apa sih tujuan dari acara ini? Yaitu adalah untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur dan memberikan skill dalam ilmu komunikasi yang dapat digunakan untuk memulai bisnis. Jadi calon-calon entrepreneur ini ya, harus banget nonton acara ini sampai selesai. Dan juga tujuan acara ini sangat berkaitan erat dengan Universitas Tarumanegara, yaitu salah satu tujuan dari Universitas Tarumanegara adalah untuk mencetak entrepreneur muda. Jadi buat kamu, anak-anak muda nih, harus banget nonton acara ini sampai habis. Nah, tentunya acara yang keren ini dan bagus ini tidak akan bisa berjalan jika tidak ada dukungan dari sponsor kita, yaitu adalah Kalbe, Cicil.co.id, Waxpresso, Red Bull, dan juga kita tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada medpartner kita, yaitu adalah Prambos, UMN Radio, Majalah Sunday, Gen FM, Mustopo Radio, BEM Untar Radio Untar, Atmajaya Radio Yogyakarta, Sanur FM, BEM FH Untar, BEM FTI Untar, Imantabulu Citra Pesona Untar, BEM FK Untar, Paduan Suara Untar, Infomagang.co, dan Informasi Event. Teman-teman, di akhir acara juga kita bakal mengumumkan 2 orang pemenang, yaitu adalah pemenang dari kuis kita, yaitu adalah story di Instagram. Gampang banget caranya, tinggal kita ambil HP kita buka Instagram, kita story acara Vcom Expo 2021 ini. Nah, terus tidak hanya story saja, tetapi juga follow dan tag Vcom Expo 2021. Nah, kita akan pilih 2 orang pemenang yang akan mendapatkan e-wallet nih. Jadi kapan lagi ya story Instagram dapat uang, teman-teman. Nah, dan juga kita bukan Vcom Expo namanya ya, kalau nggak heboh-heboh, kalau nggak seru-seru. Di akhir acara nanti juga kita ada pertunjukan dari Kak Willy Anggawinata. Nah, udah tahu pasti kan Kak Willy ini siapa? Suaranya bagus banget, merdu banget. Tetapi kita nggak hanya heboh-heboh, tapi juga kita banyak insight yang akan kita dapati. Contohnya adalah kayak sesi talkshow kita yang pertama, yaitu dari UKMF di Vcom Untar, yaitu adalah Oranye. Nah, sesi talkshow ini akan berbau-bau tentang jurnalis. Karena Oranye ini memang salah satu UKMF yang bergerak dalam bidang jurnalis. Nah, siapa sih pembicaranya? Tentunya gue jamin pasti seru banget. Nah, tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Jangan lama-lama, langsung aja kita saksikan talkshow dari UKMF kita yang pertama di Day 2 ini, dari sesi talkshow Oranye. Kepada Oranye kita persilakan. Oke Joy, terima kasih Joy untuk kesempatannya. Halo semuanya teman-teman, seperti Joy ya. Tadi Joy juga mengenalkan diri, bahkan ada pepatah tak kenal maka tak sayang, begitu ya Joy ya. Izinkan saya juga untuk mengenalkan diri saya Fajar Hermawan. Dalam kegiatan pada siang hari ini, 1 jam ke depan tentunya akan saya pandu untuk kegiatan di Oranye dalam Vcom Expo 2021. Nah, teman-teman tetap harus stay tune ya di channel YouTube-nya BEM Vcom Official. Karena pada kesempatan siang hari ini kita bakalan banyak belajar banyak hal ya, tentunya bersama narasumber yang sangat top ya, sangat tahu tentang kegiatan jurnalistik ya di lapangan seperti apa. Kemudian juga nanti kita akan selain mendengarkan sharing, diskusi juga akan ada. Jadi buat teman-teman nih yang pengen
tanya jawab gitu ya, mau menanyakan sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia jurnalistik, boleh loh dengan senang hati. Nanti pertanyaan terpilih akan dimunculkan di layar. Kemudian kita juga akan ada mini games. Wah, mini games ini menarik karena tentunya akan ada hadiah yang wow. Mungkin teman-teman di saat situasi seperti ini butuh jajannya, butuh makan gitu. Nanti ada sejenis e-money yang akan dikirimkan kepada pemenang dalam mini games ini. Kemudian kita juga akan menyaksikan performance, dan setelah perform ya kita kembali ke acara utama tadi seperti yang Joy sampaikan. Tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, kita akan langsung menghubungkan dengan narasumber kita pada siang hari ini. Kita akan membahas tentang Develop and Rise and Entrepreneurship in Journalism bersama Bapak Asnil Bambani Amri selaku Ketua AJI atau Aliansi Jurnalis Independen Jakarta. Waktu dan layar dipersilahkan. Halo Bapak, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Mas Fajar. Selamat siang Iya, kawan-kawan. bagaimana Pak kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik Pak, boleh langsung memberikan materi Pak berkaitan dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Oke Bapak, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Fajar. Terima kasih teman-teman Vkom dari Untar. Salam sehat selalu, salam independen. Kenalkan saya Asnil Bambani. Sehari-hari bekerja di media bisnis kontan. Mungkin kawan-kawan tahu media bisnis tidak banyak ya di Indonesia. Salah satunya adalah kontan milik Kompas Gramedia. Nah, sambil bekerja, saya juga kebetulan dipercaya kawan-kawan sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Independen, merupakan anggota dari konstituen dari Dewan Pers. Kita adalah yang berada di basis kota Jakarta, Jabodetabek tepatnya. Jadi anggota kita ada di Jabodetabek, 330-an orang sekarang. Nah, yang perlu diketahui lagi, AJI Jakarta ini anggotanya tidak hanya jurnalis dari media-media mainstream, dari Kompas, dari Kontan, Tempo, dan lain-lain, tetapi juga kita juga sudah ada anggota dari Pers Mahasiswa. Nah, Pers Mahasiswa dari Untar kebetulan belum ada. Nanti bisa hubungi saya jika teman-teman, kawan-kawan sekalian berminat jadi anggota AJI Jakarta, juga bisa hubungin saya. Baik. Terima kasih. Kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu panitia. Saya diminta untuk menjelaskan bagaimana sih berwirausaha di media gitu kan. Nah, ini cukup problematik dengan kondisi bisnis media saat ini sebenarnya. Apakah bisnis media ini masih memberikan ruang untuk wirausaha baru atau seperti apa? Nanti kita bisa diskusikan. Peluang kita, teman-teman sekalian, siapapun untuk mendirikan bisnis media. Nah, saya share atau ada yang bisa bantu share ini materi saya? Ada yang membantu Bapak, rekan saya akan membantu menampilkan PowerPoint-nya. Baik, silakan. Yang pertama harus kita ketahui adalah satu bisnis media itu adalah bisnis yang diakui dan punya regulasi khusus yang mengaturnya, yang namanya Undang-Undang Pers. Artinya siapapun kita, mahasiswa, pelajar, atau siapapun sebenarnya bisa mendirikan media, baik secara bisnis maupun tujuannya untuk sosial atau komunitas atau tujuan komunitas tertentu. Jadi tidak harus bisnis ya, jadi bisa juga bisnis sosial juga bisa. Untuk kepentingan komunitasnya, tidak harus profit oriented tujuannya. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat kabar berita hari ini apa gitu kan. Misalkan kita mendapatkan informasi soal calon pegawai KPK, karena KPK itu dalam undang-undang barunya masuk sebagai institusi atau lembaga negara, lembaga pemerintah. Dia akhirnya pegawainya tidak lagi independen, tetapi harus menjadi aparatur sipil negara. Nah, dalam pemilihannya kita tahu
mereka harus melewati wawasan kebangsaan. Nah, informasi itu teman-teman bisa mungkin dapatkan di Tempo, di Kompas, dan lain-lain. Tapi teman-teman juga bisa dapatkan itu dari media yang namanya media sosial. Nah, media sosial ada satu entitas juga, media pers yang tadi Republika, Kompas, Tempo, dan lain-lain, itu adalah satu entitas lagi. Nah, bagaimana? Apakah kita bisa membangun hal-hal ini, membangun media seperti Kompas, membangun media sosial juga bisa. Nah, nanti kita detailin lebih terperinci lebih lanjut. Nah, perlu teman-teman ketahui, mungkin teman-teman Vkom sudah hafal lah ya, sudah khatam lah yang namanya jurnalistik itu apa, yang namanya media itu apa, pers itu apa. Jadi media itu belum tentu pers. Jadi itu harus dipahami. Pers sudah pasti memakai media. Nah, jurnalistik adalah proses mencari informasi yang kemudian dipublikasikan melalui media. Nah, aktivitasnya itu adalah mulai dari liputan, mengumpulkan bahan, riset, mengkalkulasi, menghitung, menganalisis, sampai kemudian tahap akhir penyuntingan. Penyuntingan itu editing. Editing itu adalah misalkan saya menulis berita, nanti disunting oleh editor saya. Nah, proses sunting itu adalah untuk melakukan klarifikasi, melakukan counter narasi lagi. Apakah benar yang reporter saya ini bikin itu sudah sesuai dengan kaedah etik maupun kaedah jurnalistik maupun kaedah lainnya. Nah, ini penting. Makanya kegiatan jurnalistik itu ada proses verifikasi informasi sampai kemudian pengecekannya. Jadi proses ini yang tidak dimiliki oleh sumber informasi lain yang teman-teman bisa mungkin lihat dari para YouTuber ataupun para Instagramable ataupun selebritis gram lainnya ataupun aktivis Twitter lainnya. Mereka belum tentu menggunakan proses jurnalistik dalam memproduksi informasi. Mungkin teman-teman sudah tahu ada Denny Siregar, ada Armando, ada banyaklah yang mereka memberikan informasi tetapi tidak melewati klarifikasi dan proses editing atau penyuntingan. Nah, kedua media. Media itu adalah medium. Bisa itu internet, radio, majalah, televisi, koran, tabloid, dan lain-lain. Itu hanya medium. Medium itu benda atau alat yang digunakan. Jadi ketika jurnalistik, aktivitas jurnalistik itu sudah selesai, diterbitkanlah di media ini. Barulah kemudian itu yang disebut dengan pers gitu kan. Nah, pers secara administrasi di Indonesia harus melewati proses sertifikasi oleh Dewan Pers atau mengikuti Undang-Undang Pers. Prinsipnya adalah mengikuti Undang-Undang Pers. Jika lebih ingin qualified lagi, dia harus sertifikasi ataupun terdaftar di Dewan Pers. Nah, ketika dia terdaftar di Dewan Pers, dia akan mematuhi standar peraturan standar pendirian media, kemudian pedoman liputan jurnalistik, liputan ramah anak, dan lain-lain. Itu harus ikut kepada aturan Dewan Pers. Nah, pers ini secara administrasi harus ikut pada Undang-Undang Pers. Dan dia harus berupa memiliki badan hukum. Dia badan hukum, kemudian dia adalah lembaga yang bisa untuk berbisnis, tetapi semangatnya dalam Undang-Undang Pers itu adalah dia adalah institusi yang bertujuan untuk publik atau institusi sosial, lembaga sosial. Nah, itu peran penting dari pers. Jadi peran penting utama dari pers itu bukan profit semata, tetapi punya tujuan untuk lembaga sosial. Nah, inilah yang menjadi tantangan bisnis media di Indonesia, yang kemudian kritik yang banyak dialamatkan ke media kita adalah media kita cenderung menjadikan
pers sebagai media bisnis, bukan lembaga sosial. Jika ada lembaga sosial itu menjadi nomor dua kan. Nah, kedua itu adalah dia harus berbadan hukum pers. Nah, badan hukum itu sebenarnya bisa itu yang diakui oleh Dewan Pers itu perseroan terbatas atau PT. Kalau CV kayaknya nggak diakui, walaupun itu sebenarnya badan hukum juga. Tetapi Dewan Pers menerjemahkan itu adalah PT. Kalau sebenarnya badan hukum lainnya itu kan ada yayasan, ada koperasi, itu badan hukum juga. Tetapi Dewan Pers menerjemahkan di Indonesia itu adalah harus PT. Jadi jika teman-teman ingin mendirikan media, satu, harus memiliki badan hukum PT. Kumpulkan dana 200 juta untuk membuat PT. Nah, ini sebagai syarat administrasi legal formal ketika kita ingin mendirikan media. Yang media tersebut terdaftar secara konstitusional, legal, kemudian bisa diproses secara aturan undang-undang pers. Namun, apakah di luar PT itu bukan media? Nah, Aji mengakui itu. Jadi siapapun berhak menyampaikan informasi. Artinya siapapun berhak menjadi citizen journalism, dia berhak melaporkan sebuah peristiwa atau apapun. Nah, kalau kami di Aji itu mengakui itu. Cuman ini belum terserap dalam semangat undang-undang pers sebenarnya. Jadi karena undang-undang pers itu harus badan hukum, jadi kita harus tekstual seperti itu. Jadi kalau ingin legal ya udah harus bikin PT. Nah, bagaimana bukan PT? Nah, inilah perdebatan yang menjadi kalau diubah, yayasan bisa bikin media juga yang bisa terdaftar di Dewan Pers, ya itu harus merubah aturannya. Kemudian azas dan peran. Tadi kita sempat mengulas pers sebagai lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu dia wajib memberikan informasi, pendidikan, hiburan, dan yang terpenting itu adalah kontrol sosial. Dia mengontrol institusi lainnya, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan siapa publik bahkan itu bisa menjadi kontrol dari media tersebut atau pers tersebut. Kemudian dia juga bisa menjadi lembaga ekonomi, artinya dia bisa menjual informasi tersebut, berita tersebut, bisa dalam bentuk berbayar, bisa dalam bentuk dijual dalam bentuk majalah, dijual dalam bentuk koran, kemudian dijual dalam bentuk misalkan dia masukin ke YouTube, dia kemudian mendapat AdSense, biaya dapat share iklan dari situ, itu juga bisa. Kemudian substansinya adalah pers itu adalah bagian dari demokrasi, artinya dia adalah hadir untuk melengkapi demokrasi. Jika dia nggak ada, demokrasi itu boleh dikatakan timpang, karena demokrasi pengontrolnya itu adalah pers ini, pers bebas ini. Kemudian dia juga harus mendapatkan supremasi hukum yang kuat, dan undang-undang pers sebenarnya sudah mengatur itu, tetapi kritik kita di Aji itu tidak terimplementasi dengan baik. Dan yang penting lagi adalah pers itu menghormati kebinekaan. Jadi narasumber itu bebas ngomong mengungkapkan pendapatnya, bebas ngomong keberagaman informasi yang disampaikannya, dan kita tidak bisa mengintervensi itu, memaksa narasumber ngomong hal tertentu yang kita arahkan, itu juga nggak boleh. Kemudian menjadi anjing penjaga, watchdog. Nah, peran ini adalah peran penting dari jurnalis ketika hadir di tengah-tengah publik. Jika jurnalis tidak menjalankan peran ini, publik bisa menjadi ketidakpercayaan publik jadi berkurang. Lah, buat apa kemudian pers hanya menjadi humas pemerintah misalkan? Berita-beritanya adalah berita baik semua, artinya tidak ada kritik ataupun kemudian membongkar kasus tertentu, karena publik berhak tahu duitnya yang bayar pajak itu digunakan untuk apa oleh lembaga pemerintahan, untuk apa digunakan oleh aparat hukum. Apakah duit itu
digunakan untuk benar-benar beli vaksin atau digunakan untuk membayar mafia-mafia gitu kan. Nah, publik harus tahu itu. Nah, peran itu yang harus kita di pers itu harus jaga. Dan satu lagi itu adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah, prinsip dari jurnalisme itu adalah mengungkap faktanya, mengungkap kebenarannya. Namun kebenarannya ini adalah kebenaran jurnalistik yang terverifikasi secara jurnalistik. Misalkan apakah ada sebuah peristiwa mobil tabrakan di Jalan Sudirman hari ini. Nah, kita harus datang, jurnalis harus melihat, tidak hanya cukup melihat, menanyakan pada saksi mata di sana, benar nggak mobilnya itu terbalik? Atau mobil itu ada yang membalikkan, misalkan ada seorang yang punya kekuatan super membalikkan mobil itu, gitu kan, menjumpalitkan mobil itu bisa aja, atau ada bom di situ yang bisa membalikkan kendaraan. Nah, itu verifikasi terus informasinya. Nah, itulah gunanya verifikasi, datang ke lokasi, cek dan recheck. Nah, itu. Selanjutnya, bagaimana bikin pers? Nah, saya kasih contoh. Ini adalah tempat kantor saya bekerja, kontan.co.id. Ini adalah satu medianya. Kontan itu banyak medianya. Ada dalam bentuk tabloid, ada dalam bentuk koran, ada dalam bentuk e-paper, ada yang bentuk online seperti ini. Nah, itu adalah medianya. Izinnya itu ada di sini, surat izin ini. Ini yang diterbitkan ketika regulasi undang-undang pers yang lama. Waktu itu masih ada surat izin. Nah, sekarang itu adalah berbentuk kepada verifikasi Dewan Pers. Media ini sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Nah, cukup itu. Jadi tidak perlu izin. Nah, dalam mendirikan media itu harus ada yang bertanggung jawab. Nah, di sini adalah kebetulan Pimretnya yang juga direktur, dialah yang menjadi pengemban tanggung jawab dalam media tersebut. Jadi semua berita yang ditulis oleh anak buahnya termasuk saya, itu kemudian pertanggungjawabannya ada di pucuk pimpinannya itu, yaitu namanya pimpinan redaksi. Jadi kesalahan yang saya bikin dalam berita itu bisa berdampak ke atasan saya. Makanya ada proses penyuntingan. Jadi ketika saya nulis, disunting oleh editor kemudian disunting lagi terakhir oleh Pimpret. Pimpret akan melihat ini apakah berita itu sudah sesuai kode etik jurnalistik atau tidak. Kalau tidak, dia berhak untuk men-take down berita tersebut, nggak jadi naik. Karena misalkan kurang narasumber, tidak balance, tidak memberikan hak jawab kepada orang yang dituduh ataupun disebutkan dalam berita itu. Nah, jika teman-teman ingin mendirikan berita atau kantor berita ataupun media pers ini, harus ada penanggung jawab yang dalam organisasi perusahaannya tersebut. Nah, bagaimana pers bekerja? Mungkin teman-teman jurnalistik yang sudah paham ya bagaimana ketika sebelum liputan kita membekali diri dulu terhadap informasi ataupun berita apa yang akan kita tulis. Dan kemudian baru kita uji. Misalkan tadi saya mendapat informasi ada mobil terbalik di Jalan Sudirman. Dan sekian orang tewas di situ misalkan. Nah, saya akan datang ke situ. Sebelum itu saya mencari informasi dulu. Misalkan dari media sosial saya dapat ada si Anu memposting bus, nama busnya ini terbalik di Jalan Sudirman pukul sekian. Saya dapat informasi satu. Nah, saya riset dulu, habis itu baru saya datang ke sana, melihat lokasi, melihat busnya, mencatat peristiwanya detik per detik jika perlu, sampai kemudian saksi mata yang melihat, penyebab dari terbaliknya, sampai kemudian saya lebih detail lagi, ke bengkel yang merawat bis tersebut, apakah untuk mengetahui bis itu terakhir dirawat atau ganti rem kapan gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian bis itu terbalik hanya ada satu narasi saja. Jurnalis harus skeptis terus,
Tidak boleh percaya hanya pada satu narasumber. Jadi kita harus skeptis, tanya terus, mencari informasi lain, pembanding lain, narasi-narasi lain, sehingga kemudian menciptakan informasi yang komprehensif untuk menggali fakta tadi. Kemudian kita juga tidak bisa mencampurkan fakta dan opini. Misalkan saya melihat mobil tersebut terbalik, fakta di lapangan bannya pecah gitu kan. Tetapi kemudian saya sudah berasumsi ini mobilnya pakai mobil Cina, buatan Cina. Wah, otomatis ini yang masalah adalah mesinnya gitu kan. Itu adalah opini saya dan ini tidak boleh saya tuangkan dalam tulisan karena itu adalah opini. Faktanya itu adalah bannya yang pecah gitu kan. Dan itu sesuai dengan pengakuan saksi mata yang melihat ada ledakan sebelum mobil itu terbalik. Kemudian prinsip-prinsip kebebasan dalam menjaga keberimbangan informasi. Jadi misalkan versi polisi seperti apa, saksi mata seperti apa, saya memberikan ruang yang sama kepada mereka. Jadi jika saya wawancara dalam dengan polisi, saya juga harus wawancara dalam juga dengan saksi matanya, biar kemudian informasinya sama-sama komprehensif. Kemudian menghindari konflik kepentingan. Ini seperti apa? Contoh, media tempat saya bekerja ternyata adalah milik perusahaan bus tadi, gitu kan. Nah, ini ada konflik kepentingan ini dengan perusahaan saya, gitu kan. Nah, saya harus menjaga itu. Jangan sampai kemudian saya bias, justru menampilkan berita yang baik-baiknya saja, misalkan. Karena bis tadi terbalik bukan karena kesalahan manajemen perusahaan, murni kesalahan human error dari sopirnya, misalkan. Nah, tapi saya tidak memberikan narasi bahwa perusahaannya lalai, misalkan, karena busnya ternyata minim perawatan dan tidak pernah ganti ban mobilnya, ternyata sudah botak, misalkan, seperti itu. Itu harus digali prinsip supaya kemudian saya tidak bias dalam memberitakan karena ada kepentingan dari perusahaan gitu. Kemudian menggunakan cara yang etis, profesional. Nah, ketika teman-teman sudah membentuk tim, mencari berita, itu tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak etis. Misalkan saya mau liputan ke Wisma Atlet, misalkan. Sama penjaga di sana, saya nggak boleh masuk. Misalkan, Mas, ini prosedur rumah sakit Wisma Atlet, sampean tidak boleh masuk. Nah, kemudian saya cari jalan. Saya sogok, misalkan kasih uang 100.000 atau 1 juta, atau berapapun lah, agar saya bisa masuk menyelinap di situ. Nah, itu nggak boleh. Membayar orang untuk secara tidak etis, itu tidak boleh. Kemudian juga misalkan, ya mirip-mirip seperti itulah. Jadi tidak dilakukan secara profesional, itu nggak boleh. Baik itu dengan cara sogokan, kemudian dengan janji iming-iming misalkan, itu juga nggak boleh. Lakukan secara transparan mungkin. Saya adalah jurnalis ini, ingin liputan ini, bagaimana caranya saya tidak bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk ya tinggal dijelaskan, saya tidak bisa masuk. Tetapi bagaimana cerita yang ada di dalam Wisma Atlet, ya ibaratnya tidak satu jalan ke Roma. Teman-teman bisa mewawancarai petugas kebersihan Wisma Atlet itu atau pasien-pasien yang ada di dalam untuk menceritakan apa yang terjadi di dalam. Nah, itu ada banyak cara yang harus dilakukan untuk memperluas narasi tanpa harus mengorbankan etis dan norma-norma umum. Nah, melayani kepentingan publik. Jadi jika kita ingin mendirikan media, prinsipnya itu adalah media itu harus melayani kepentingan publik. Misal, apalagi itu untuk media yang memakai frekuensi, misalkan televisi. Ada RCTI, TV One, Kompas TV, Trans Group. Itu adalah media-media yang harus mengutamakan kepentingan publik. Kenapa?
mereka memakai yang namanya frekuensi. Nah, frekuensi itu bukan milik perusahaan tersebut, bukan milik Khairul Tanjung, bukan milik Bakri, bukan milik Surya Paloh, tetapi itu milik publik, milik rakyat Indonesia, bukan milik pemerintah juga. Dan makanya harus diatur penggunaannya. Nah, frekuensi itu harus makanya mereka ada lelang frekuensi untuk prinsip transparansi pemakaiannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, bagaimana frekuensi itu bisa dipakai untuk kepentingan publik? Ya, kembali lagi pada prinsip media sebagai lembaga sosial tadi. Dia menayangkan informasi edukasi, hiburan, berita, dan lain-lain. Nah, dalam menjalankan kegiatannya, tidak boleh terima suap, kemudian jurnalis itu tidak boleh memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan kepentingan tertentu, misalkan saya nih, keluarga saya belum vaksin gitu kan, saya kemudian memakai saya sebagai wartawan kemudian datang ke dinas kesehatan dan minta jatah vaksin untuk keluarga saya, dan itu nggak boleh. Itu artinya memanfaatkan profesi dia untuk kepentingan pribadi. Nah, itu kemudian minimalisir kerusakan. Nah, ini sangat penting. Misalkan ketika teman-teman mendirikan media, tiba-tiba langsung mendapatkan cerita ada yang bunuh diri. Nah, apakah orang yang bunuh diri itu kita beritakan? Memang, kalau yang bunuh diri itu adalah pejabat negara, pejabat pemerintahan yang memakai uang publik, itu layak diberitakan. Jikapun bukan, itu layak juga diberitakan. Tetapi jangan menulis bagaimana cara membunuh diri dia. Misalkan dia kritik sekarang ini banyak media yang kemudian secara detail menceritakan bagaimana dia mencari tambangnya, bagaimana tambang itu diikat di loteng ataupun di langit-langit rumahnya, bagaimana dia mengiris tangannya. Itu sebenarnya bagaimana dia bunuh diri itu tidak boleh, karena itu akan membawa dampak kerusakan yang lebih. Kejadian di Korea Selatan, ada salah satu tokoh atau seleb K-pop yang bunuh diri. Setelah itu beritanya ditayangkan oleh media dan banyak fans dia kemudian ikut bunuh diri gara-gara dia ikut bunuh diri. Nah, ini yang kemudian harus dipelajari oleh pemilik media ataupun orang-orang di media untuk minimalisir kerusakan. Jadi jangan sampai kemudian menceritakan dengan detail bagaimana bunuh dirinya dan lain-lain. Cukup dijelaskan dia meninggal karena bunuh diri. Perlu dijelaskan yang membuat dia bunuh diri adalah misalkan stres karena beban kerja, stres karena beban kuliah gitu kan. Dan cukup di situ. Tapi bagaimana dia bunuh dirinya itu jangan diberitakan. Makanya jika ada berita-berita tersebut, teman-teman di sini layak untuk protes ke media tersebut. Ini nggak boleh. Makanya di media tersebut juga ada namanya hak jawab, hak ralat, bahkan mencabut beritanya. Itu juga bisa. Tetapi harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Dan publik juga berhak mengkoreksi berita. Misalkan teman-teman melihat berita merasa itu melecehkan perempuan atau anak ataupun kelompok sosial tertentu. Teman-teman juga bisa meminta koreksi terhadap berita tersebut walaupun bukan teman-teman narasumber di situ. Jika nggak bisa, itu bisa diproses ke Dewan Pers. Kemudian menghormati embargo, itu harus diketahui off the record. Embargo itu adalah saya narasumber misalkan, tolong pembicaraan saya di webinar ini dikutip dan ditayangkan besok, jangan sekarang. Nah, itu namanya embargo. Kemudian off the record saya cerita, semua yang saya sampaikan di sini itu off the record. Artinya teman-teman atau siapapun jurnalis yang ada di sini itu tidak boleh mengutip pernyataan saya hari ini. Selanjutnya menjaga kerahasiaan narasumber, informasi konfidensial, korban kejahatan sosial,
Nah, itu harus juga ditaati, dalam kode etik itu jelas. Korban pidana di bawah umur itu juga ada. Tidak menyajikan berita yang mengumbar kecabulan itu juga ada. Itu nggak boleh. Kekerasan, darah yang membuat traumatik itu juga nggak boleh. Kemudian yang penting itu adalah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jadi walaupun kita tahu, jurnalisnya tahu itu sudah kelihatan atau banyak saksi sudah menyatakan itu dia adalah pelaku, jurnalis tidak boleh langsung menjudge dia sebagai pelaku. Harus disebutkan dia adalah terduga sampai kemudian vonis pengadilan menyatakan dia adalah pelakunya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui idealisme, semangat, bagaimana bekerja. Setelah itu kita dirikan perusahaan persnya, ada yang namanya tim redaksi, ada yang namanya tim perusahaan. Tim redaksi mencari berita, tim perusahaan mencari duitnya. Nah, duit ini macam-macam tergantung medianya. Kalau dia ditayangkan di YouTube misalkan, dia mencari iklan AdSense-nya di YouTube misalkan. Di Google juga bisa diproses seperti itu. Kemudian jika dia dicetak, dia mencari iklan di media cetaknya pakai per milimeter. Jika dia website, itu juga bisa iklannya. Ada satu lagi yang berbayar, yang sekarang dikembangkan oleh Kompas.id, Tempo juga bikin, Jakarta Post juga bikin, itu berbayar. Jadi basisnya adalah member gitu. Yang subscribe dia bayar, dia bisa mengakses. Yang di luar itu nggak bisa. Nah, ini yang sekarang berkembang, yang sedang dibangun oleh beberapa media di Indonesia. Nah, apakah ini sukses? Ini sedang berjalan. Kita tidak tahu sepertinya. Tapi yang di kantor saya, alhamdulillah growth-nya cukup bagus. Masih banyak publik yang kemudian mencari informasi yang terpercaya. Jadi, cara mencari informasi terpercaya itu adalah yang dipertanggungjawabkan secara kerja-kerja jurnalistik tadi. Jadi untuk menciptakan informasi yang terpercaya dan itu tidak murah. Makanya jurnalis mesti digaji, kantor juga mesti hidup untuk biaya-biaya operasionalnya. Makanya kemudian divisi perusahaan sebuah media itu sangat penting. Jadi pendapatannya tidak hanya dari iklan, bisa dari iklan di Google, di YouTube dan lain-lain itu juga bisa. Nah, tapi seringkali dalam bisnis media itu bisnis mencampuri redaksi. Nah, redaksi kemudian mencampuri bisnis. Sebenarnya ada pagar api yang harus dihormati di situ. Bisnis ya dia harus tetap menyajikan berita yang akurat, tidak ada intervensi. Nah, sementara bisnis punya kepentingan, ayo dong klien saya diberitakan gitu kan. Sementara tidak ada sesuatu yang penting untuk diberitakan. Nah, ini harus ada pagar apinya. Dan kemudian perkembangan saat ini itu adalah yang terjadi masih sampai sekarang. Jadi ada yang kemudian terjebak demi mendapatkan iklan dari perusahaan A, ditulislah baik-baik soal perusahaan A tersebut. Nah, ini yang disebut dengan pengorbanan idealisme jurnalisnya. Sebenarnya tidak ada yang penting, tetapi kemudian dianggap penting agar kemudian perusahaan tersebut bisa ngiklan. Nah, inilah fakta yang terjadi saat ini. Kemudian ya ini memang juga tidak lepas dari peran media ya sebagai lembaga sosial dan juga sebagai lembaga ekonomi. Jadi ketika teman-teman ingin mendirikan media, dua kepentingan ini akan mempengaruhi segala kebijakan. Antara kepentingan idealisme sebagai lembaga sosial, satu lagi adalah kepentingan bisnis supaya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, ini makanya banyak media yang terjebak dengan clickbait misalkan. Teman-teman jangan heran ketika melihat media website tertentu bikin judul yang clickbait, asal yang penting kita nggak klik dulu gitu kan, isinya ternyata beda, itu hal lain gitu. Nah, itu yang disebut dengan media clickbait.
yang hanya mencari keuntungan dari setiap klik yang kita lakukan itu. Nah, ketika kita klik, ya udah dolar mengalir ke rekening dia. Semakin banyak yang klik, dia pendapatan mereka semakin tinggi. Nah, inilah yang terjadi terutama di media-media online kita. Bahkan beberapa media mengeksploitasi itu, satu berita yang banyak diminati itu dibikin sebanyak-banyaknya, walaupun informasinya kadang-kadang nggak berguna bagi publik. Nah, itulah akibat dari medianya hanya memikirkan bisnisnya aja, tidak memikirkan perannya sebagai lembaga sosial. Nah, apakah jurnalisme bermutu itu ramah bisnis? Nah, saya barusan dapat informasi dari petinggi media. Di saat COVID ini terjadi penurunan pendapatan iklan yang cukup signifikan di beberapa media. Di Kompas itu disebutin turun pendapatannya sampai 64% di 2020 kemarin. Dan beberapa yang lain juga masih puluhan persen turunnya. Ada yang 24, ada yang 28. Dan itu terjadi di saat pandemi ini. Kemudian Tempo juga. Tempo sebagai media yang kritis, itu juga mengalami penurunan iklan. Pendapatannya juga mengecil. Nah, dampaknya adalah kepada operasional medianya. Jika cost operasionalnya tidak sesuai dengan pendapatan, cash flow-nya nggak imbang. Artinya dia harus mencari sumber dana lain untuk menghidupi jurnalisnya. Makanya di 2020 itu Tempo sempat melakukan PHK, kemudian potong gaji kepada karyawannya karena cash flow-nya nggak imbang. Uang masuk dari iklan dan penjualan majalah dan hariannya tidak mencukupi. Begitu juga dengan beberapa media lainnya yang juga melaporkan hal yang sama. Nah, sementara Tempo kita ketahui sangat konsisten dengan jurnalis yang bermutu, produk jurnalistik yang bermutu. Tetapi jurnalistik yang bermutu itu tidak seringkali sulit sejalan dengan kebutuhan bisnis. Bahkan media yang tidak memberitakan kepentingan publik justru pendapatannya lebih banyak. Kenapa? Dia mencari berita yang hit, yang clickbait, dan itu beritanya tidak bermanfaat bagi publik, tapi keuntungan medianya besar. Nah, itu terjadi di Indonesia. Ada media yang konsisten, yang bermutu, tetapi secara bisnis dia tidak bisa informasi yang tidak banyak manfaatnya, tetapi dia secara bisnis untung besar. Nah, itu terjadi di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa negara terjadi seperti itu. Bahkan terbaru itu dia memilih sebagai lembaga sosial. Duitnya pemilik saham kemudian melepas asetnya untuk membiayai perusahaan itu. Misalkan jadi media itu dilarang mencari bisnis, mencari keuntungan. Dia hanya untuk lembaga sosial. Singapura melakukan itu. Nah, di Indonesia ini masih dua perannya. Lembaga sosial juga, lembaga bisnis juga. Makanya ada yang sukses secara Nah, ketika teman-teman ingin mendirikan media yang memang dibutuhkan publik, yang berkaitan dengan kerja-kerja yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ya teman-teman harus mengurus legalitasnya. Legalitas itu mulai dari bikin perseroan terbatasnya, kemudian juga kalau ingin terverifikasi Dewan Pers, wartawan yang bekerja di media tersebut nanti harus lulus uji kompetensi. Pimbret itu harus lulus sebagai uji kompetensi utama.
Di bawah utama adalah jurnalis lulus uji kompetensi madya. Di bawah madya itu ada namanya jurnalis muda. Nah, itu ada uji kompetensinya yang dilakukan di Dewan Pers. Dewan Pers akan mengeluarkan sertifikasi jika PIMBRED-nya sudah ada yang utama, kompetensi utama, kompetensi madya, dan juga kompetensi muda. Itu yang dilakukan oleh Dewan Pers. Sejauh ini itu dulu. Mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman, monggo Mas Fajar. Oh, Bapak ya. Oke, Bapak terima kasih materinya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Tentunya kita banyak belajar juga tentang Develop and Rise Entrepreneurship Journalist. Ya, tapi Pak, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, karena sudah banyak saya lihat di kolom komentar di YouTube, kita akan foto terlebih dahulu Pak, untuk mengabadikan kegiatan kita pada siang hari ini, dibantu oleh rekan-rekan saya, boleh dibantu ya. Saya yang beri aba-aba, kita foto dulu ya Pak ya. Oke, 1, 2, 3. Oke Bapak, terima kasih. Nah, ayo teman-teman yang pengen bertanya, banyak banget nih yang bertanya nih Pak. Boleh ditampilkan ya. Untuk Alicia Ciara, pertanyaannya sangat menarik Bapak. Ya, bagaimana strategi verifikasi berita secara online, mengingat sekarang banyak juga sumber data online yang bisa dijadikan berita. Mungkin boleh dijawab Bapak. Ya, banyak cara memverifikasi berita secara online itu banyak. Bahkan foto, video pun bisa kita verifikasi. Nah, kebetulan saya juga adalah trainer untuk Google News Initiative yang melakukan cek fakta. Kita dibekali tools yang bisa kita gunakan untuk memverifikasi foto. Misalkan ada foto tertentu yang menggambarkan pejabat tertentu misalkan. Nah, itu bisa kita debunk. Kita bisa mendebangnya, benar nggak foto itu pejabat itu atau hanya mirip. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian juga informasi yang online tadi, kita juga bisa ngelacak dari mana sumber pertamanya. Itu juga bisa ada toolsnya. Jika teman-teman ada yang mau pelatihan cek fakta ini untuk teman-teman di Vkom Untar, bisa mengajukan ke Aji. Aji itu punya mentor ataupun trainer yang melakukan cek fakta yang nanti akan membekali teman-teman tools untuk melakukan cek fakta tersebut dan memverifikasi informasi-informasi tadi. Misalkan ada status Twitter dari pejabat tertentu, misalkan jokowi.id misalkan. Ataupun, nah kita nanti punya pengetahuan bagaimana, benar nggak jokowi.id itu adalah punya presiden. Itu ada tools untuk melakukannya. Misalkan ada postingan yang berbeda lagi yang disampaikan oleh selebgram ataupun yang lain di salah satu akun. Nah, yang kita dapat screen capture-nya aja gitu kan. Pas kita cek ke akun yang bersangkutan ternyata itu nggak ada gitu kan. Nah, ada banyak tools itu yang bisa kita pelajari dan kebetulan di Indonesia itu sudah ada jurnalis-jurnalis di media-media besar itu rata-rata itu sudah dibekali tools tools yang digunakan untuk melakukan verifikasi itu. Jika teman-teman Vkom mau pelatihan itu, kita menyediakan pelatihan itu kok, dan itu biasanya teman-teman gratis kok. Teman-teman menyediakan orang-orangnya yang mau dilatih, nanti kita nyiapin trainernya. Baik. Begitu ya Pak ya jawabannya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Pak, menarik juga Pak dari Matthew Real, boleh ditampilkan teman-teman. Ya, apakah bisa media yang mengedepankan idealisme jurnalistiknya mendapatkan profit Pak? Berarti berkaitan dengan tadi bisnis ya Pak ya. Boleh dijawab ya Pak? Silahkan Pak. Ya, Mas Matthew, ini memang tantangan berat media di Indonesia ya. Seperti Tempo itu secara idealisme sangat idealis. Mereka selalu berusaha menampilkan jurnalis yang bermutu. Tetapi dari sisi bisnis, kalau melihat sharing iklannya yang ada media di Indonesia, mereka dapatnya sharingnya kecil sekali.
kalau nggak salah itu cuma 3%. Dan media yang lainnya itu mendapat kue iklan yang lebih besar. Nah, artinya apa? Iklannya kecil, berarti profitnya jadi kecil. Nah, ada nggak media yang dapat profitnya besar? Dulu pernah ada. Waktu itu zaman kejayaan Kompas misalkan, ketika teman-teman, kalau saya sih mendapatkan waktu itu Kompas 100 halaman gitu kan. Itu bacanya dari pagi sampai sore, belum kelar-kelar itu. 100 halaman. Dan itu banyak diselipin iklan. Dan itu dia profit waktu itu. Tetapi kemudian disrupsi digital datang, berubah kan pola bisnisnya. Nah, tantangan ini yang kemudian harus disambut oleh industri media di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, global pun kagok dengan hal ini. Makanya beberapa media seperti New York Times itu sudah mulai basisnya berbayar. Jadi teman-teman buka di situsnya, dia harus dibayar dulu baru bisa kita akses. Nah, artinya informasinya itu harus dibeli dulu, baru kemudian kita bisa membacanya. Nah, di Indonesia itu apakah itu akan sukses, akan profit? Kita lihat nanti. Nah, satu lagi adalah prinsip kompas.com ini bisa juga. Tetapi kemudian idealismenya teman-teman bisa lihat sendiri ya, kualitasnya bagaimana Detik memberitakan, bagaimana Tribun memberitakan, narasi pembaca ngeklik dulu deh gitu loh. Walaupun isi judul sama isi berbeda, kadang-kadang kita terjebak tuh. Judulnya A, isinya kemana-mana. Nah, itu yang terjadi. Jadi pola bisnis mau idealisme, apapun lah, agar orang bisa ngakses dulu dan bisnisnya lancar, ya risikonya seperti itu. Itu yang terjadi, Mas. Jadi kita berada dalam apakah media berbayar itu nanti baru-baru ini merubah sistem pencariannya. Jadi sehingga tidak mudah lagi bagi media mendapatkan klik melalui Google. Itu Mas, cukup berat tantangannya untuk mendirikan media itu. Betul Pak. Kalau kita ngobrol menanggapi pertanyaan dari Matthew ya Pak ya. Kalau menurut Bapak sendiri berarti ke depannya itu kita juga belum tahu keadaannya juga ya Pak. Terlebih dalam situasi seperti ini gitu loh Pak. Bagaimana tuh Pak? Ya, dalam situasi saat ini aja ya, saya coba angkat kondisi sekarang. Banyak media itu menyusu, tanda kutip ya, ke pemerintah melalui Satgas BNPB. Mereka dapat iklan dari BNPB, artinya dapat iklan dari pemerintah. Sementara di sisi lain, dia mengkritisi pemerintah tersebut. Nah, ini bisa bias nantinya. Karena saya mendapat iklan dari pemerintah, saya jadi gitu, menjadi apa ya? Menjadi segan untuk mengkritisi pemerintah itu gitu. Walaupun pemerintah itu berdalih ini saya biar advertorial, tetapi karena sumber uangnya dari sana, saya sebagai redaksi tentu masih punya naluri. Jadi nggak enak nih saya kritisi terus, sementara saya dapat uang dari perusahaan itu, dari dana negara itu. Nah, itu yang terjadi. Itu banyak, tidak hanya di Jakarta, sampai ke daerah, media-media daerah juga dibiayai seperti itu. Nah, namun sebenarnya beberapa media itu berusaha untuk konsisten, idealis itu ada, tetapi dalam konsep secara bisnis dia tidak bisa bagus, secara profit tidak bisa bagus, tetapi dia bisa eksis sebagai lembaga sosial. Mungkin teman-teman bisa melihat media-media alternatif, misalkan ada media perempuan, misalkan Magdalene, ada Konde, ada Tirto, kemudian juga media-media The Conversation. Itu adalah media-media alternatif yang kemudian mencoba berdiri dengan membawa idealismenya,
tetapi sumber dananya tidak dari iklan. Nah, saya lupa tadi menyebutkan bahwasanya sumber dana media sekarang ini tidak hanya dari iklan, tidak hanya dari bayar ataupun dibayar oleh pembaca, tetapi juga bisa mengambil hibah dari negara lain. Nah, misalkan media saya, media perempuan misalkan, ketika dia ingin memperjuangkan suara-suara perempuan, dia kemudian bikin proposal, dia mencari lembaga luar negeri yang concern di isu-isu perempuan. Dia mengajukan proposal tersebut untuk mendapatkan hibah, mendapatkan grant. Nah, itu juga dilakukan oleh beberapa media alternatif di Indonesia. Termasuk media besar melakukan itu. Tempo juga melakukan itu. Karena Tempo fokus di isu human right dan corruption. Tempo juga mendapatkan bantuan dari negara lain ataupun dana sosial dari negara lain untuk membiayai liputan tersebut. Suara.com juga seperti itu. Suara.com juga mendapatkan dana dari luar negeri karena Suara adalah media yang concern di isu-isu demokrasi. Dia mendapatkan grant dari lembaga hibah lain dari luar negeri. Dana itu yang kemudian mengoperasionalkan liputan-liputannya. Itu sebagai alternatif untuk menghidupi medianya. Nah, misalkan sekarang ini isunya adalah COVID. Bisa saja teman-teman di sini mendirikan media kesehatan, kemudian mencoba membuka jaringan dengan jaringan WHO, ataupun di luar negeri itu banyak misalkan CSR perusahaan yang kemudian bergabung bersama-sama yang fokus di kesehatan. Nah, kemudian media itu bekerja sama dengan yayasan di luar negeri tersebut untuk memberitakan soal kesehatan di Indonesia, misalkan isu tuberkulosis, isu pengendalian tembakau, rokok misalkan. Nah, itu di luar negeri banyak yayasan yang mau mendanai aktivitas jurnalis untuk isu-isu tersebut. Oke Pak, jadi selain dari advertisement-nya juga sekarang lebih banyak orientasi seperti yang tadi disampaikan Bapak ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga Pak, ini dari Natasha Estrella, boleh ditampilkan? Ya. Natasha Estrella bertanya bagaimana strategi agar media alternatif tersebut itu bertahan Pak? Apakah itu strategi Nah, apakah itu hoax, itu misalkan medianya memberitakan hoax gitu ya. Setahu saya itu bukan strategi. Itu malah fraud sebenarnya. Kegagalan sistem, kegagalan. Kalau di kantor saya itu bisa dipecat langsung secara tidak hormat ketika kemudian jurnalisnya menulis hoax gitu kan. Itu langsung dipecat biasanya. Diproses itu. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Tirto juga kalau nggak salah ketika pemilu waktu itu dia menyajikan informasi, saya lupa itu di Twitternya, dan itu ternyata hoax, dan itu jurnalisnya juga diproses juga kalau nggak salah di aturan perusahaannya. Di kantor saya juga begitu, tidak hanya hoax, cloning aja nggak boleh. Misalkan saya menulis berita yang sudah ditulis oleh media lain. Itu namanya cloning. Gitu. Nah, cloning aja nggak boleh. Cloning itu sudah melanggar kode etik. Makanya ada kode etik yang di Dewan Pers itu ada, dan ketika kita mendirikan media, ya itu harus kita pelajari. Kode etik jurnalistik, kemudian kode perilaku penyiaran, kalau itu dia bersiaran di radio atau di televisi, itu ada. Jadi, hoax bukan strategi. Malah media di Indonesia sekarang itu sudah bergabung dalam cekfakta.com. Teman-teman bisa lihat cekfakta.com, itu ada sekitar 15 media besar bergabung yang kerjaannya adalah memplototin hoax. Setelah diplototin, didibang. Benar nggak hoax itu? Diklarifikasi lah. Gitu. Bahkan sekarang muncul tren pembuat hoax itu melakukan doxing kepada jurnalis yang mendibang hoaxnya. Misalnya saya pembuat hoax, Mas Fajar adalah jurnalis yang mendibang hoax saya, membuktikan
hoax saya itu nggak benar gitu. Nah, karena saya marah sama Mas Fajar, saya doxing Mas Fajar. Jadi data-data pribadi Mas Fajar saya buka di Twitter, di media sosial, hal-hal private Mas Fajar saya buka. Nah, itu juga terjadi belakangan ini. Karena jurnalis kemudian memerangi hoax, serangan baliknya itu yang kita alami. Oke, jadi bukan strategi ya Pak. Bahkan kayak misalkan tadi disampaikan clickbait seperti itu, bahkan bisa menggiring ke arah seperti itu ya Pak ya? Ya. Bahkan itu Oke, bisa Pak, dilanggar, bisa diatur, bisa dilaporkan ke Dewan Pers itu. dapat dilaporkan Pak. Itu bagian dari pelanggaran dari Dewan Persnya juga ya Pak ya? Teman-teman bisa lihat kode etik media cyber. Jika ada yang melanggar dalam berita itu, kemudian juga melihat kode etik wartawan Indonesia, jika ada yang melanggar, laporkan. Nah, peran-peran itu yang harus diambil oleh publik. Oh, baik Pak. Jadi selain aktif dari para rekan-rekan jurnalis, tapi juga aktif dari masyarakat untuk cek-recek fakta di lapangan juga ya Pak ya? Nah, ini menarik nih Pak. dari saya coba menjawab dari Matthew. Bagaimana seorang jurnalis dapat menyampaikan berita sebenar-benarnya tanpa memihak sekalipun berada di media milik politikus. Nah, ini jadi tantangan terberat jurnalis di Indonesia, Mas Matthew. Kita tahu media di Indonesia ini dimiliki oleh oligarki media, kalau kita boleh sebut. Hanya grup sekelompok, segelintir orang yang menguasai. Media Group, yang sebenarnya kata Mas itu ada Viva Group, MNC Group, Metro, CT Group atau Trans Group, Kompas Group. Itu cuman yang media yang ada di Indonesia. Dan mayoritas itu berpolitik gitu kan. Nah, jadi bingung. Jurnalis kemudian di redaksi kita banyak menerima keluhan. Dia dipaksa menulis berita yang mendukung kepentingan politiknya gitu kan. Mungkin teman-teman pemilu kemarin melihat bagaimana lagu salah satu partai politik tertentu tayang dalam sehari itu bisa dalam sejam bisa 3 kali gitu. Anak-anak umur 4 tahun sampai hafal gitu kan, karena saking seringnya promosi partai di televisi itu. Nah, jurnalis bagaimana? Ya kuat-kuatan Mas. Banyak anggota saya yang kemudian resign, nggak kuat. Nah, yang bertahan, ya akhirnya mau gimana lagi? Karena saya nggak kuat dan untuk melawan, karena risikonya adalah dipecat, dimutasi, atau diturunin gajinya. Nah, itu kan berat. Karena sementara jurnalisnya membutuhkan keluarganya juga harus hidup. Inilah kondisi kita di Indonesia. Baik, wah pertanyaannya sangat menarik dan banyak banget nih Pak. Kayaknya topiknya juga menarik banget nih, tentunya ilmu kita dapat. Tapi mohon maaf buat teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan karena keterbatasan waktu ya teman-teman dan Bapak untuk menjawab pertanyaan pada kesempatan pada kegiatan di siang hari ini. Mungkin ditampung kita dapat menyampaikan pertanyaan di lain kesempatan tentunya apabila bertemu Pak Asnil ya kan, langsung bertanya boleh ya Pak ya? Atau kita diskusi di kelas juga boleh tentunya ya. Baik, sekali lagi untuk Bapak, terima kasih atas materi dan waktunya. Apabila Bapak Asnil ingin melanjutkan aktivitas yang lainnya, dipersilahkan. Dan sekali lagi terima kasih banget untuk ilmunya yang sungguh luar biasa ini tentunya buat teman-teman yang mengambil di bidang jurnalistik dalam Fakultas Ilmu Komunikasi ini, Pak ya. Terima kasih Mas Fajar, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Pak, salam sehat selalu Bapak. Oke, buat teman-teman, karena kita sudah selesai sharing tadi mendengarkan materi yang luar biasa, kita juga udah tanya jawab pertanyaannya, wow luar biasa kalian. Keren pertanyaannya. Nah, sekarang kita mau ada mini games. Nah, sebelum ada mini games, kita mau ngasih informasi tata cara mengikuti mini games tersebut ya. Teman-teman, nanti akan ada PowerPoint ditayangkan di layar teman-teman. Ketika menjawab, harus membuat format, menyertakan format, yaitu memberi nama, kemudian sosial Instagram, nama IG ya, kemudian jawaban.
nanti pemenang yang tercepat menjawab dari mini games akan dihubungi oleh kami untuk mendapatkan e-money. Lumayan nih buat jajan ya kan, buat jajan apa di vintage yang kita punya ya kan, Gojek, GoPay kayak gitu ya. Oke, boleh ditampilkan teman-teman untuk mini gamesnya. Siap-siap ya. Dalam beberapa detik ini, siapa yang tercepat akan langsung dihubungi oleh pihak panitia kami untuk mendapatkan e-money-nya. Jadi ini mini games adalah games untuk menjawab clue ya. Jadi ada satu clue, nanti jawabannya apa begitu ya. Oke, clue yang pertama boleh ditampilkan. Nah, ini adalah formatnya ya. Sekali lagi nama, username IG, dan jawaban. Jadi siap-siap nih, siapa nih yang akan mendapatkan e-money ya kan. Coba langsung saja kita tampilkan untuk mini games yang pertama. Clue yang pertama, kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Ayo, diisi titik-titiknya. Dalam 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Pemenangnya adalah boleh ditampilkan atas nama Ceyenne Naidin. Oh, ternyata ya, Ceyenne Nadine, selamat, Anda berhak mendapatkan e-money-nya. Oke, jadi nanti kita akan menghubungi. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan clue yang kedua, berita yang memuat informasi terkini tentang peristiwa yang sedang hangat, aktual, dan penting. Ayo, anak jurnalistik harusnya tahu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh ditampilkan atas nama Kelly. Hard News. Yeay, dan ini yang terakhir ya teman-teman ya. Ini yang terakhir. Harusnya sudah familiar juga ya untuk teman-teman di yang suka baca berita tentunya ya di kehidupan jurnalistik ya. Oke, yang ketiga boleh ditampilkan teman-teman. Clue adalah pembawa acara berita di televisi atau radio. Ya, dalam 5 detik siapa yang tercepat dan terpilih, dia akan ditampilkan di layar. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo. Boleh ditampilkan atas nama Deborah Natalia. Ya, selamat kepada Deborah. Boleh ditampilkan. Ya, selamat untuk 3 partisipan yang mengikuti kegiatan mini games ini. Nanti ditunggu dihubungi via Instagram. Teman-teman boleh tadi dicatat ya. Kemudian sekali lagi terima kasih, dan sekarang kita akan menyaksikan perform stand up komedi dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi kepada Aldi. Waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati kalian semua ya. Amin ya robbal alamin. Kenalin, nama gue Aldi Hardianto. Gue mahasiswa Fikom Untar angkatan 2020. Gue di sini sebagai pengisi acara dari UKMF Oranye di acara terbesarnya BEM Fikom Expo ya. Suatu kehormatan UKMF Oranye mengundang gue di sini sebagai pengisi acara yang stand up komedi. Katanya gue bisa ngelucu katanya ya. Gue di sini punya materi puasa yang sedang gue jalani sebagai umat muslim yang taat. Katanya sih taat kata gue. Gue punya 4 aspek yang terkenal banget di puasa, yang identik banget dengan puasa. Pertama ada ngabuburit, buka diem-diem, terawih, dan nggak konsen. 4 di sini tuh gue punya cerita yang agak rancu. Pertama, temen gue di sini sebagai MC pas waktu gue SMP, lebih tepatnya di acara wisudaan. Terus di mana-mana di script MC, YTH orang mengira, bukan mengira lagi, yang disebut di dulu gue adalah yang terhormat.
temen gue di sini posisinya puasa tapi nggak sahur, emang nggak konsen ya konteksnya. Terus dia pas membacakan awal-awal pas di gladi bersih, ini acara gladi bersih, dia ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, ya Tuhan. Dia lihat kanan kiri, kenapa diem, kenapa orang agak senyum-senyum ya kan. Terus dicolek sama guru gua, inget ya, yang terhormat bukan ya Tuhan, kepala sekolah kita bukan Tuhan yang disembah, mohon maaf ya. Itu emang agak rancu dia, lagi agak otaknya agak sengklek. Terus ada namanya terawih. Terawih ini di agama gua punya siklus tersendiri, terutama pas minggu awalnya 5 saf penuh nih musola. Terus minggu kedua jadi 3 saf, minggu kedua 2 saf, minggu yang terakhir 1 saf, bahkan yang di 3 hari sebelum lebaran ya udah tinggal imamnya sendiri, imamnya jadi makmumnya, imamnya yang jadi baca kultum, dia yang assalamualaikum, dia yang waalaikumsalam, dia yang baca surat, dia yang aminin. Kasian banget menurut gue itu imamnya ya. Terus ada ngabuburit, temen gue 2 tahun lalu gue inget banget dia buat snapgram, agak aneh ya. Dia emang sebelum dia emang ngabuburit, ngabuburit dia itu jalan sama ceweknya. Terus setelah dia jalan, besoknya dia jalan lagi tapi sendiri nggak sama ceweknya. Dia buat snapgram. Ini inget ya, konteksnya ngabuburit sambil nyorehin hari buat menjelang buka puasa. Dia buat snapgram. Sayang, bayangin aja deh kalau kita jalan hari ini kita sambil ngabuburit makan bakso, kurang ajar menurut gue itu ya. Dia emang agak, maaf lah ya, agak kurang ya. Itu bukan ngabuburit, itu emang mau batalin puasa, mohon maaf. Dan terakhir, buka diem-diem. Gue punya sahabat yang emang kurang ajar dari dulu. Dia datang ke rumah gue di saat siang-siang, gue baru bangun tidur, dia bangunin gue. Di kamar gue tuh identik banget namanya makanan. Itu tuh makanan tuh buat malam gue nanti, buat nyemil gue nanti. Biasa gue suka nyemil orang malam-malam, banyak ada Pringles, coklatos, beng-beng, segala macam. Dia datang ke rumah gue, ketok, di bangun di, main yuk, apa aja lah, main Mobile Legends lah atau Point Blank lah. Oh yaudah gue mandi dulu ya, oke, siap. Gue udah jalan keluar, menuju arah masuk. Di dekat pintu gue denger suara orang makan. Ah nggak mungkin teman gue makan. Gue positive thinking aja dulu. Pas gue masuk, kruk, makan Pringles gue ya, mohon maaf ya. Maaf ya Diba, tergoda sama Pringles tuh yang enak, yang original. Ya lagian sih salah lu. Lah kok salah gue? Ya lu, kenapa naruh makanan sini? Ini buat patokan gue biar nggak makan, biar iman gue kuat. Ya bukannya lu kali iman lu nggak kuat, yang nggak nahan nafsu lu buat makan. Sekian dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Aldi, terima kasih telah menghibur kita semuanya melalui virtual. Nah, kita sudah di penghujung acara. Saya Fajar Hermawan mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang stay tune di channel ini. Saya mohon undur diri dan saya kembalikan kepada Joy. Joy, silahkan Joy. Terima kasih Fajar yang udah ngebawain talk show dari orangnya tadi. Nah, kita akan masuk ke sesi talk show yang selanjutnya, yaitu dari TV Vkom. Tapi sebelumnya, tak henti-hentinya saya ingatin ya untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengikuti story kita. Jadi kita ada quiz, teman-teman bisa story di Instagram. Nah, nanti tag kita di @Vkom Expo 2021. Dan di follow juga akun Instagramnya. Nah, story yang terbaik 2 orang pemenang akan kita umumin di akhir acara nanti. Dan juga di akhir acara nanti kita ada pertunjukan dari Kak Willy Anggawinata nih. Jadi jangan sampai lewatkan ya sesi ini karena ini seru banget pastinya. Dan juga teman-teman, kalau misalnya dilihat di link komentar itu, di komentar ada link untuk sertifikat. Jadi teman-teman yang udah mengikuti talk show tadi bisa isi link tersebut. Nanti akan itu sebagai absensi untuk pembuatan sertifikat. Dan teman-teman, langsung aja kali ya kita saksikan ya talk show berikutnya, yaitu adalah talk show dari TV